wabarakatuh. Saya Ika Fibrianti dari Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini Ihsanul Fikri Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Al-Quran Anak Usia Dini untuk menyampaikan tafsir beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama ada tafsir surat Maryam ayat 14. Ayat ini menjelaskan sifat Nabi Yahya yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, karena berbakti kepada mereka itu dijadikan amal kebajikan setelah beribadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Di antara sifat Nabi Yahya lainnya ialah tidak sombong terhadap manusia yang lain, selalu rendah hati, seperti sifat yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad dalam firman Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Dan firman Allah, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Oleh karena itu, sifat sombong ini sangatlah buruk, sehingga menyebabkan iblis dikutuk karena ia berlaku sombong, tidak mau sujud menghormati kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Sifat yang terakhir di antara sifat Nabi Yahya yang terpuji adalah tidak pernah menentang perintah Allah. Yang selanjutnya adalah tafsir surat Ar-Rum ayat 21. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah jodoh adalah tanda kekuasaan Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Menurut Ibnu Katsir, pada ayat ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya yang maha sempurna. Laki-laki mendapatkan istri perempuan dari kalangan manusia, bukan jin atau makhluk lain. Poin yang kedua yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan akan mendatangkan sakinah. Sebelum menikah, seringkali seseorang memikirkan siapa yang akan menjadi pasangannya. Setelah menikah, ia mendapatkan ketenangan karena telah jelas siapa yang menjadi pendamping hidupnya. Suami istri juga bisa saling berbagi dan mencurahkan hati. Saat pulang ke rumah dan bertemu istri, mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Inilah yang dinamakan dengan sakinah. Mawaddah ialah cinta karena faktor fisik. Ada unsur kecantikan atau ketampanan, meskipun itu semua relatif. Dengan mawaddah tersalurkan hasrat dan kebutuhan biologis. Mawaddah adalah cinta yang nuansanya romantis. Sedangkan rohmah adalah cinta bukan karena faktor fisik. Kasih sayang karena faktor keimanan, karakter, dan akhlak. Jika umumnya mawaddah dominan pada pasangan muda, rohmahlah yang membuat cinta bertahan hingga usia tua. Tiga hal inilah, sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi tujuan pernikahan menurut ayat ini. Dengan ketiganya, pernikahan menjadi berkah dan langgeng untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi, melahirkan generasi berikutnya, serta memperbaiki masyarakat dan negara. Poin yang ketiga yaitu orang-orang yang berpikir. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Orang-orang yang berpikir, merekalah yang akan sampai pada kesimpulan bahwa di balik jodoh dan pernikahan ada tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah tafsir surat Al-Furqan ayat 74. Pada ayat ini berisi tentang permintaan seorang hamba kepada Tuhannya agar diberikan istri dan keturunan yang dapat menjadi penenang hati mereka. Yang selanjutnya adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat 187.
Dan makan dan minumlah sampai tampak jelas bagi kalian cahaya pagi dari kegelapan malam dengan terbitnya fajar shadiq. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian dengan menahan diri dari segala pembatal puasa sampai masuknya malam hari dengan tanda terbenamnya matahari. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian atau melakukan apa yang dapat mengantarkan kepada perbuatan mencampuri mereka ketika kalian sedang beriktikaf di masjid, sebab itu akan merusak ibadah iktikaf. Hukum-hukum yang Allah syariatkan bagi kalian itu merupakan batasan-batasannya yang menegaskan antara perkara halal dan haram. Maka janganlah kalian mendekatinya agar kalian tidak terjerumus ke dalam perkara haram. Dengan penjelasan yang terang seperti ini, Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya kepada manusia agar mereka bertakwa dan takut kepadanya. Yang selanjutnya adalah tafsir Ali Imran ayat 54. Allah menceritakan perihal segolongan orang-orang terkemuka Bani Israel dalam rencana mereka yang hendak membinasakan Nabi Isa. Mereka bertujuan ingin menimpakan kejahatan terhadapnya dan menyalibnya. Mereka semuanya bergabung untuk menentangnya dan menghasutnya ke hadapan raja di masa itu yang kafir. Ketika mereka mengepung rumah Nabi Isa dan mereka menduga pasti dapat menangkapnya, maka Allah menyelamatkan Nabi Isa dari sergapan mereka. Allah mengangkatnya dari atap rumah tersebut ke langit. Kemudian Allah memiripkan rupa seorang laki yang ada di dalam rumah tersebut dengan Nabi Isa. Hal tersebut merupakan tipu daya dari Allah terhadap mereka karena Dia akan menyelamatkan nabinya dan mengangkatnya dari hadapan mereka ke langit serta meninggalkan mereka bergelimangan di dalam kesesatan. Mereka menduga bahwa mereka telah berhasil mencapai sasarannya. Dan Allah menempatkan di dalam hati mereka kekerasan dan keingkaran terhadap perkara yang hak. Hal ini melekat di hati mereka dan Allah menimpakan kepada mereka kehinaan yang tidak pernah lekang dari diri mereka sampai hari kiamat nanti. Allah berfirman, orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Selanjutnya, Quran Surat Ali Imran ayat 159 merupakan tambahan rahmat dari Allah. Kamu menjadi lemah lembut, hai Muhammad, kepada mereka sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak dan sekiranya kamu bersikap keras. Artinya, akhlakmu jelek tidak terpuji dan berhati kasar hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka. Tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka atas kesalahan yang mereka perbuat dan mintakanlah ampunan bagi mereka atas kesalahan itu hingga ku ampuni, serta berundinglah dengan mereka. Artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka mengenai urusan itu, yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka. Rasulullah banyak bermusyawarah dengan mereka. Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu, maka bertakwalah kepada Allah. Artinya percayalah kepadanya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang terakhir yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 185. Maka Allah mengabulkan doa-doa mereka dan bahwasanya Dia tidak menyia-nyiakan usaha orang yang mengerjakan amal solih dari mereka, baik lelaki maupun perempuan. Dan mereka dalam hubungan persaudaraan agama dan diterimanya amal serta pembalasannya setara. Mereka orang-orang yang berhijrah karena mengharapkan keridhaan Allah dan diusir dari kampung halaman mereka, serta menghadapi gangguan dalam taat kepada Tuhan mereka dan beribadah kepadanya. Maka Dia tidak akan mengadakan perhitungan dengan mereka atasnya,
dan Dia benar-benar akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah istana-istana dan pepohonannya, sungai-sungai sebagai balasan pahala dari sisi Allah, dan Allah pada sisinya terdapat balasan pahala yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.